semuanya? Siap. Apa kabarnya? Baik. Wah, jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, silahkan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk siapkan dan pimpin doa dulu. Silahkan. Silakan, mana ketua kelasnya? Siapa? Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, untuk hari ini yang tidak masuk ada siapa? Apakah ada yang siapa? Apa keterangannya? Izin. Selamat bertemu kembali. Sudah sekian lama kita tidak bertatap muka. Nah, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk lebih dalam, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita sedang belajar apa? Apa? Oke, kita belajar tentang teks anekdot. Nah, untuk teks anekdot, apakah ada yang masih ingat? Apa pengertiannya? Oke, silakan. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya merupakan kritik dan sindiran. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Yang ingin menambahkan pengertian dari anekdot apa? Hanya satu orang saja. Oke, silakan, Kak. Teks anekdot adalah teks yang menceritakan suatu fenomena yang mengandung unsur humor. Oke, baik. Beri apresiasi untuk teman-teman. Jadi Ibu harap untuk pengertian teks anekdot kalian sudah bisa paham. Nah, selain pengertian teks anekdot, kemarin kita ada belajar tentang struktur teks anekdot. Ada yang masih ingat apa saja strukturnya? Oke, silakan, Kak. Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, kode. Oke, ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, Krisis, yang keempat, reaksi, dan yang terakhir, koda. Oke, jadi Ibu harap untuk pembelajaran teks anekdot minggu lalu kalian sudah paham. Nah, silahkan kalian perhatikan video motivasi hari ini. Nah, dari video nanti Ibu minta kalian tanggapi apa saja sih yang ada di video itu. Kita hidup dengan pilihan dan keinginan yang berbeda. Oke, selesai video motivasinya. Kira-kira dari video singkat tadi, hal apa sih yang ingin disampaikan? Yuk, oke, silakan, Kak. terus belajar jangan pernah menyerah, belajar untuk mencapai impian. Oke, bagus. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, silakan, Kak. Jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, mana yang cowok suaranya? Nah, silakan, Bang. Oke, bagus. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat atau biasanya disebut dengan hikayat. Nah, pada kompetensi hari ini itu adalah kalian akan mengidentifikasi isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ini coba kalian lihat untuk indikatornya itu adalah tujuan pembelajarannya. Kita ini untuk pembahasan mengidentifikasi isi dan nilai-nilai ada 2 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini yang kita pelajari itu ada 2. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat atau hikayat. Nah, yang kedua, kalian akan mengidentifikasi karakteristik hikayat. Untuk tujuan pembelajarannya, pasti udah tahu. Kalau kalian mengidentifikasi isi pokok dan karakteristik hikayat, pasti kalian akan mengetahui bagaimana sih cara mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat, bagaimana sih cara mengidentifikasi karakteristik hikayat itu, pastinya udah tahu. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya. Ada beberapa pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan pertama, apakah di sini kalian pernah membaca cerita rakyat? Pernah. Oke, berarti semuanya pernah atau ada yang tidak pernah? Semuanya pernah ya? Oke, kalau pernah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, cerita rakyat yang seperti apa yang pernah kalian baca? Angkat tangan yang mau jawab. Oke, Kak, silakan. Menangis, Oke, Batu Menangis, Abang? Yang mana? Maling Kundang? Tangkuban Perahu? Timun Mas, ada lagi yang lain? Silakan. Ayo, katanya tadi semuanya udah baca cerita rakyat. Silakan, Bang. Keong Mas, ada lagi? Silakan. Bawang putih, bawang merah. Danau Toba, oke, baik sekali. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah cerita rakyat. Jadi kalian sudah, Ibu harap kalian sudah pernah baca cerita rakyat, kalian juga tahu judul-judul cerita rakyat itu seperti apa. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah seluruh cerita rakyatnya masuk akal? Coba kita ambil contoh satu. Tadi siapa yang baca Maling Kundang? Oke, silakan, Bang. Apakah Maling Kundang itu ceritanya masuk akal? Apa yang tidak masuk akal, Bang? Nah, karena manusia nggak mungkin bisa berubah jadi batu. Emang ada di sini, kusumpah kau jadi batu, jadi nggak tuh batu? Nggak kan? Berarti nggak mustahil. Pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan cerita rakyat dan hikayat? Oke, silahkan. cerita rakyat yaitu menggunakan bahasa cerita dari daerah tersebut
Oke, baik. Terima kasih, Kak. Beri apresiasi dulu untuk kakaknya. Oke. Biar lebih paham pemahaman kalian nih, coba kalian lihat di situ. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat atau hikayat? Bukan Maling Kundang, bukan Timun Mas, tapi hikayatnya. Apakah kalian sudah bisa mengenal hikayat itu seperti apa? Masih belum ya? Mau mengenal hikayat itu seperti apa? Oke, kalau mau, nah ini ada cuplikan video. Tapi sebelum itu, Ibu minta kalian tidak hanya mendengarkan. Kalian mendengarkan video, tapi kalian tulis di sini. Apa sih tokoh dalam cerita tersebut? Di sini ada pertanyaannya, nanti kalian jawab. Nah, masing-masing ini satu lembar ini 2 orang. Siap untuk nonton video? Oke, kita mulai ya. Hikayat Indra Bangsawan. Dari cuplikan hikayat tadi, judulnya apa? Hikayat Indra Bangsawan. Nah, tadi Ibu ada kasih secari kertas, di situ ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada cuplikan hikayat tadi? Oke, silakan, Bang. Rakyat, Raja, Syafii, dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari. Oke, beri apresiasi untuk abangnya. Ada yang berbeda? Silakan, Kak. Indra Wisnu, Sapri, Indra Bangsawan, Mualum Sufian, Putri Ratnasari. Oke. Ini adalah contoh untuk mengidentifikasi isi pokok hikayat. Jadi di situ dihadirkan 1 paragraf. Nah, dari paragraf itu nanti kalian tentukan apa sih gagasan utama atau isi pokoknya, dijadikan 1 kalimat. Di bahan ajar kemarin juga ada ya di situ ya contohnya ya. Oke, kalau udah ada Ibu lanjutkan. Ini untuk contoh mengidentifikasi karakteristik hikayat. Sebelum Ibu ingin bentuk kelompok, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kelompoknya sudah Ibu bagi sebelumnya. Nah, silahkan kalian duduk per kelompok mulai sekarang. Nih, untuk yang pertama, dalam LKPD ini nanti ada sebuah teks hikayat. Nanti silahkan kalian baca dan kalian identifikasi isi dari hikayat tersebut. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Untuk yang kedua, kalian identifikasi isi pokoknya. Apa sih isi pokok-pokoknya? Nanti formatnya ada di sini. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi isi pokok, kalian akan mengidentifikasi karakteristik dari hikayat tersebut. Nah, setelah itu kalian buat kesimpulan. Nah, setelah selesai semua pekerjaannya, nanti kita akan presentasi. Untuk mengerjakannya, Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya. Karena kalian kan per kelompok, nanti dibagi siapa-siapa yang mengerjakan tugasnya. Bisa? Langkah pertama yang kalian harus buat itu adalah kalian tulis nama kelompoknya dulu di depannya itu. Ada tempat nama kelompok kan di situ. Silakan kalian tulis namanya, jangan disingkat, harus lengkap. Setelah itu silakan kalian bagi tugas-tugasnya dan kalian kerjakan. Bisa ya 30 menit dimulai dari sekarang? Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Ya. Oh iya, ini Ibu sampaikan sebelum banyak kesalahannya. Kalau menuliskan jawaban dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tolong diperhatikan EYD-nya ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Halo? Sudah? Oke, kalau sudah, semuanya perhatikan. Jadi kalau misalnya tugas kalian sudah selesai, berarti nanti Ibu akan tunjuk 2 kelompok saja ya, mengingat waktu kita terbatas. Jadi yang tidak tampil tolong ditanggapi. Kira-kira kan jawaban kalian ini pasti tidak ada yang sama, semuanya pasti beda. Boleh kalian sampaikan apa pendapat kalian mengenai tugas hari ini? Bisa ya? Oke, kalau bisa. Untuk kelompok yang maju, Ibu minta silakan siapa yang bersedia untuk maju ke depan. Kelompok mana nih? Yang mana nih? Ada 3 orang nggak? Ini yang mana? Ini kak ini? Ini dulu. Oke, silakan. Silakan maju. Tolong yang lain memperhatikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berdiri, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok
Dan kami dari kelompok 4 meminta menghiraukan dan meninggalkan putri kuning seorang diri. Raja sudah mencari kayu batu kuning kemana-mana, namun tak pernah ditemukan. Putri kuning menerima kayu tersebut dengan senang hati. Yang penting baginya adalah ayahnya pulang dengan selamat. Putri kuning hendak mengambil kalung batu hijau yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang apresiasi untuk kelompok. Baik, dari pengerjaan kelompok 1 yang mereka presentasikan, apakah terdapat perbedaan? Boleh disanggah, silahkan. Kan nggak mungkin semuanya sama. Apakah ada? Mungkin dari kelompok yang tampil tadi, apakah ada perbedaan? Silahkan. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sebelum itu. Dalam pembelajaran ini, tadi kan Ibu berkeliling melihat kalian ada yang bertanya, sulit membedakan apa tadi itu? Apa yang kalian sulit tadi? Yaitu membedakan kemustahilan dan kesaktian. Atau ada kelompok lain yang bisa membedakan apa sih kesaktian, apa sih kemustahilan? Silakan. Halo, ada? Nah, silakan Kak. kemustahilan adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tubuh. Oke. Terus kalau kesaktian itu manfaat bunga kuning yang tumbuh di ukuran kuning. Oke, berarti sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, nah Ibu minta siapa yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini, Ibu silahkan. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, silahkan Kak. Dari pembelajaran hari ini kami dapat membedakan cerita rakyat dan hikayat. Oke, hanya itu saja? Kami dapat mengidentifikasi isi pokok cerita rakyat dan karakteristik dari hikayat. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil simpulan teman kalian, hari ini Ibu udah nyampaikan apa sih perbedaan cerita rakyat dan hikayat. Terus Ibu udah menyampaikan bagaimana sih cara mengidentifikasi isi dan karakteristik hikayat. Tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini atau ada materi yang sulit kalian pahami? Boleh kalian sampaikan ke Ibu. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada ya, berarti semuanya sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, jadi anak-anak, kalian sudah presentasi dan nanti tolong LKPD-nya sudah kalian isi semua. Nanti ketua kelompoknya tolong kumpulkan ke Ibu dan akan Ibu beri nilai. Jadi diharapkan yang belum selesai tolong dilengkapi dulu di LKPD-nya. Nah, anak-anak perhatikan dulu untuk pertemuan selanjutnya nanti, dengarkan. Nanti hari Rabu kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Maksudnya dengan indikator pembelajaran yang baru, yaitu adalah kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai cerita rakyat atau hikayat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doanya dulu. Silakan. Silakan, mana ketua kelasnya, boleh? Silakan dipimpin doa dulu. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran Ibu ada berbuat salah ataupun ada perkataan yang salah di telinga kalian. Ibu minta maaf karena Ibu hanyalah manusia biasa. Terima kasih dan selamat siang.